Pemirsa, Kementerian Pemuda dan Olahraga resmi memberangkatkan 1.000 atlet ke SEA Games Thailand 2025. Janji bonus 1 miliar hingga penggunaan sistem degradasi menjadi dorongan bagi para atlet tanah air agar bisa meraih minimal 80 emas di SEA Games edisi ke-33 tersebut. Jelang upacara pembukaan SEA Games Thailand 2025, Kementerian Pemuda dan Olahraga resmi memberangkatkan 1.021 atlet dari total 48 cabang olahraga yang diikuti oleh tim Merah Putih. Naiknya anggaran SEA Games dari 10 miliar rupiah menjadi 66 miliar rupiah membuat Indonesia bisa mengirim jumlah atlet yang lebih banyak dengan tujuan menunjukkan eksistensinya di Asia Tenggara. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara urutan keempat yang paling banyak memberangkatkan atlet setelah Thailand, Filipina, dan Malaysia. Sejak awal tahun 2025, Indonesia memang bertekad untuk bisa kembali bersaing di ajang multi-event kawasan Asia Tenggara yang berlangsung setiap 2 tahun sekali ini. Finish di zona 3 besar seperti edisi sebelumnya menjadi target utama tim Indonesia sehingga para atlet dituntut mengumpulkan minimal 80 medali emas agar bisa mengulang kesuksesan tersebut. Namun langkah Indonesia tampaknya tak akan berjalan mudah seperti yang dibayangkan mengingat terdapat 41 emas yang tak lagi diperebutkan di SEA Games 2025. Cabang-cabang olahraga yang sebelumnya tak bisa memberikan emas pun kini didorong untuk bisa tampil lebih maksimal dan membantu mewujudkan mimpi Merah Putih untuk mempertahankan peringkat ketiga di klasemen SEA Games edisi ke-33 ini. Dalam proses pelepasan para atlet menuju SEA Games Thailand, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahkan meminta agar atlet-atlet tanah air berjuang habis-habisan saat membawa kehormatan bangsa di panggung internasional. Prabowo pun berharap para atlet yang tampil sebagai representatif 300 juta penduduk Indonesia punya semangat untuk bisa mengumandangkan lagu Indonesia Raya di setiap pertandingan yang mereka ikuti. Bila sebelumnya para peraih medali emas dijanjikan bonus sebesar 500 juta, kini pemerintah siap menaikkan nominal tersebut menjadi 1 miliar rupiah. Namun, Presiden mengingatkan agar uang bukan menjadi alasan utama bagi para atlet dalam mempersembahkan emas bagi Merah Putih, melainkan tekad untuk mengharumkan nama bangsa yang patut menjadi motivasi utamanya. Insentif tinggi itu diharap dapat membantu atlet-atlet berprestasi untuk mempersiapkan diri dalam menyambut agenda kompetisi yang levelnya lebih tinggi seperti Asian Games 2026 hingga Olimpiade Los Angeles 2028. Saya hanya bisa pesan, berbuatlah yang terbaik yang kau bisa berbuat. Berikan yang terbaik. Berikan segala yang bisa kau berikan. Karena ini adalah ajang membela kehormatan seluruh bangsa Indonesia. Kau adalah wakil-wakil dari hampir 300 juta anak Indonesia. Kita akan dorong saudara-saudara Menpora, bagaimana yang dapat medali emas akan kita kasih insentif, ya bisa dinaikkan jadi 1 miliar gitu. Bisa. Saya yakin saudara bertanding tidak semata-mata karena uang. Tapi dari muka saudara-saudara kelihatan kalau mendapat penghargaan seperti itu akan sangat membantu karier kami. Sementara itu, 3 hari sebelum proses pengukuhan dan pelepasan tim Indonesia, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta agar para atlet tak menyia-nyiakan dukungan yang diberikan oleh pemerintah. Apalagi pemerintah yang sempat memotong anggaran olahraga di awal tahun ini kini berbalik memberikan support penuh mulai dari penambahan anggaran hingga meningkatkan jumlah bonus bagi para peraih medali emas SEA Games 2025. Pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara ini rencananya akan dijadikan tolok ukur oleh Kemenpora dalam menentukan dukungan kepada cabang olahraga di berbagai penyelenggaraan multi-event selanjutnya. Sistem degradasi dan promosi pun akan menjadi cara baru yang dianggap objektif dan adil dalam melihat sektor-sektor baru yang punya potensi mengharumkan nama Indonesia. Apabila cabang olahraga yang saat ini mendapat alokasi anggaran langsung tak mampu memberikan prestasi sesuai target, maka di SEA Games edisi selanjutnya mereka harus mencari pembiayaan mandiri dari sektor swasta. Menurut Erick, hal itu juga punya tujuan untuk menambah semangat juang para atlet sekaligus memberi kesempatan kepada cabang-cabang lain yang bisa saja tampil mengejutkan di luar ekspektasi pada SEA Games kali ini. Nanti didegradasi juga bukan yang elit atlet, tapi ada program lainnya sendiri gitu. Karena supaya gini, kalau teman-teman media ingat, salah satunya saya kan membuka mandiri. Ingat waktu itu. Tapi kalau mandiri kita lakukan dari hari ini, tolak ukurnya nanti tunjuk-tunjukkan.
Oh, Pak Erik ngasih ini mandiri karena temennya. Pak Erik nggak kasih mandiri karena kurang deket, nggak bisa. Nah, dengan sekarang SEA Games yang sekarang kita kasih semua, nah baru kita bisa evaluasi. Jadi supaya fair. Jadi nanti kalau kita bilang, oh target yang ini kan dulu ini, ya ternyata nggak dapat apa-apa. Kan ingat targetnya itu medali ya, saya bilang. Semua cabang olahraga harus memberikan medali. Artinya kalau cabang-cabang olahraga tertentu tidak mendapatkan medali, entah perunggu seperti janjinya dan lain-lain, ya bisa aja kita lakukan evaluasi menjadi Promdek untuk di Malaysia sebagai yang mandiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.